tips menata dan memperkokoh rumah tangga supaya tetap bahagia, karena memang kebahagiaan ini adalah apa yang kita cari dalam rumah tangga. Nah, untuk membincang ini telah hadir bersama kita Ustaz Amiruddin Saka, SPDI, MPDI, GR. Beliau adalah dai Wahda Islamiyah dan secara struktur jabatan beliau adalah Wakil Ketua DPW Wahda Islamiyah Sulbar, kemudian konsultan keluarga DPW Wahda Islamiyah Sulbar, dan juga Ketua Yayasan YPWI Wahda Islamiyah Mamuju. Jadi, Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik-baik. Alhamdulillah. Senang rasanya Ustadz berkenan menyempatkan hadir meskipun cuaca agak sedikit hujan, tapi tetap berkenan untuk membersamai kita di Iya, Cakap-Cakap Macewa. alhamdulillah. Iya. Ya Ustadz, jadi ini tips kita ini mau apa? Bincang kita ini mau tips tentang menata dan memperkokoh rumah tangga ini. Kira-kira bagaimana supaya rumah tangga kita ini kokoh dan menjadi bahagia begitu Ustadz? Masya Allah. Iya. Iya. Saya kira tema yang diangkat malam ini luar biasa ini. Ya. Bagaimana tips menata dan memperkokoh rumah tangga. Iya Ustadz. Ya, sebelumnya saya ingin apresiasi dulu program kita ini karena untuk kesekian kalinya mengangkat tema-tema seperti ini. Ya, karena tidak bisa dipungkiri ya, sebelum kita berbicara ke situ, saya ingin menyampaikan dulu bahwa berbicara tentang rumah tangga ini, kita tidak boleh pungkiri atau tidak bisa dipungkiri bahwa rumah tangga itu tidak ada rumah tangga yang tanpa badai. Ya. Berarti selalu ada badainya. Iya, selalu ada badai. Ya. Baik itu kecil maupun besar. Ya. Ya. Jadi ada buku yang pernah ditulis itu Rumah Tangga Tanpa Badai. Nah, itu sebenarnya hanya sekedar untuk menarik perhatian saja itu. Kalau dikatakan rumah tangga tanpa badai itu tidak ada. Hatta rumah tangga Rasulullah sendiri kan ya ada badai-badainya. Ada badainya. Iya, cuma persoalannya di sini orang beragam dalam menyikapi badai itu. Orang beragam dalam menyikapi permasalahan rumah tangga itu. Ya, ada yang mampu mengatasi rumah tangganya dan bisa keluar dari permasalahannya. Ada juga orang yang abai, ya dia membiarkan rumah tangganya seperti itu dengan permasalahannya sampai nanti pada puncak hal yang fatal. Ya, dan ada orang yang dengan permasalahan rumah tangganya itu dia bisa melibatkan pihak yang dengannya bisa membantunya untuk menyelesaikan. Ya. Nah, tapi tidak semua orang mampu ke situ. Nah, kemudian ada data yang menarik ini pada data BPS ini ya, tahun 2022. Kalau angka perceraian itu ternyata ada 3 penyebabnya. Ya, ada 3 penyebabnya. Jadi angkanya meningkat menjadi 13%, 15,3%. Ya, ini meningkat ya. Dan itu ternyata 3 penyebab utamanya. Itu yang pertama persoalan perselisihan yang terus-menerus, ya. Kemudian yang kedua persoalan ekonomi. Kemudian yang ketiga perceraian itu terjadi karena salah satu dari pasangannya meninggal. Ya. Nah, dari ketiga penyebab ini ternyata yang paling besar mengambil peranan itu karena persoalan perselisihan yang tidak ada habis-habisnya. Nah, karena itu tema kita malam ini bagaimana tips menata. Ya. Ya. Ini menarik sekali karena fakta dan fenomena hari ini ya itu tadi tidak ada rumah tangga yang tanpa masalah. Nah, karena itu bagaimana tipsnya dan bagaimana memperkokoh tatanan rumah tangga ini menarik sekali. Nah, sekarang kalau kita mau berbicara tentang tipsnya, tentu juga harus dilihat 3 tahapan tentunya. Pertama, sebelum membangun rumah tangga, ya kemudian setelah terbentuk rumah tangga itu, ya dan kemudian bagaimana ketika ada perselisihan itu, ada permasalahan, ya. Manajemen konflik berarti. Iya, seperti itu. Ya, jadi mesti diawali memang kalau kita mau menata rumah tangga kita itu, ya tentu kita awali memang dari sejak awal.
Ya. Ya, karena itu ya kalau di Kementerian Agama kan ada namanya Susjatin ya. Susatin ya, Ya. kursus calon pengantin. Nah, kursus calon pengantin Ya. ya. Kalau ada kursus jahit menjahit ya tentu apa ya? Kalau ukuran baju salah kan bisa Iya, diperbaiki ya. iya. Ya, kalau sekiranya tukang jahitnya salah, salah ukuran bisa saja diperbesar, diperkecil. Tapi kalau salah pasangan, salah Wah, milih pasangan, bahaya ini. iya, atau misalnya pasangannya sudah ada dan sudah menikah tapi kemudian tidak bisa menangani permasalahan-permasalahannya ya bisa fatal. Nah, seperti itu. Jadi dari awal ya, tips yang paling pertama itu dari awal. Dari awal. Dari awal. Jadi menikah ini ya bukan karena memang sudah mau atau karena habis selalu dibully sebagai jomblo yang Jomblo tidak, sejati. iya, jomblo sejati dan seterusnya, akhirnya dipaksakan menikah, harus siap. Dan dari situ kemudian ya diharapkan bagaimana calon rumah tangga itu bisa ya, kalau misalnya suami harus bisa menjadi suami yang benar, ya bagaimana menjadi suami yang benar, ya bagaimana menjadi istri yang benar, ya dan tentu ada hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, ini harus dipahami, ya. Berarti Jadi, ilmu Ustaz ya, ilmu. nah, ya Ilmu kalau menikah. kalau Imam Bukhari itu kan punya bab ya, Ya. babul ilmi qoblal qawli wal amal. Eh, Bab tentang perlunya ilmu sebelum berkata dan beramal. Berarti sebelum membicarakan pernikahan dan Iya. sebelum melaksanakan pernikahan. Iya, sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, ilmui dulu. Ilmu dulu. Iya. Nah, itulah tadi dibutuhkan ya kursus-kursus itu, dan kalau di lembaga-lembaga Islam dibutuhkan adanya bimbingan-bimbingan, dan buat yang mau menikah ya supaya menyiapkan dirinya ya bacalah buku-buku, mintalah petunjuk dari para ustadz ya, orang-orang yang sudah mengenyam rumah tangga yang cukup lama. Nah, seperti itu. Ya, itu diantara tips yang paling pertama yang harus dilakukan. Baik, Ustaz. Dan ini Ustaz kan tadi tuh kalau kita mau bahagia tentu yang pertama kita harus dari awal kemudian mengilmui. Ya. Nah, sekarang ini menurut BPS tadi ada penyebab rumah tangga itu tidak bahagia, ada 3 yang paling menonjol. Yang pertama tadi itu masalah Perselisihan. perselisihan yang tidak ada, yang sering. Iya. Nah, berarti pertengkaran kecil pun kalau dia terjadinya sering itu bisa memacu ketidakbahagiaan itu. Iya, betul itu. Jadi tadi kan kita katakan bahwa tidak ada rumah tangga tanpa perselisihan. Tanpa perselisihan. Iya, tinggal bagaimana orangnya mengatasi permasalahan itu. Iya. Ya, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Bisa. Nah, ketika tidak tahu, tidak mengilmui bagaimana mengatasi konflik-konflik itu, kan yang kecil itu kan bisa bahaya. Ya, bahkan ada buku saya baca begini. Bukan nanti seseorang dianggap mengabaikan keluarganya itu ketika dia pergi meninggalkan rumah tangganya. Tapi termasuk mengabaikan rumah tangga juga ketika tetap bersama, satu rumah mungkin, ya satu tempat tidur dan seterusnya, tapi sudah saling tidak ada komunikasi, tidak ada lagi kepedulian untuk mau membincangkan permasalahan, sudah saling abai. Itu juga mengabaikan rumah tangga ternyata. Ya. Jadi kalau masalah konflik-konflik kecil tadi itu, ya kecil-kecil tapi karena dibiarkan terus ya akhirnya jadi bom waktu ya. Seperti itu. Dan ini memang datanya valid pemirsa dari BPS ya. Dan ini sudah ada penelitiannya ya. Jadi ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk menghindari konflik itu. Nah, mungkin di sini Ustaz, kan kalau ada konflik itu biasa ingin memaafkan dan memaklumi. Nah, di sini barangkali bagaimana, apakah perlu cinta itu memaklumi begitu Ustaz? Iya. Ya, kan kalau kita cinta kita maklum. Iya. Bagaimana Ustaz? Ya, jadi memang rumah tangga bisa bertahan itu memang ketika ada konsep tafahum sebenarnya, saling memahami dan mau saling memaafkan itu tadi. Ya, karena sebenarnya satu sama lain ya, baik suami maupun istri kan sama-sama punya kelebihan dan kekurangan ini. Benar. Tidak ada suami yang sempurna, begitu juga tidak ada istri yang sempurna. Masing-masing punya kelemahan ya, ada kelebihannya. Nah, kalau kelemahan ini mau diperbesar dan
ketika terjadi kekurangan tadi itu dan terjadi perselisihan, tidak ada saling mau memahami, Ya. ya maka memang akan sulit itu untuk bahagia. Ya, apalagi kalau misalnya latar belakang yang berbeda ya. Ya. Ya, yang satu misalnya berasal dari daerah ya. Apa nih ya, kalau misalnya akan ada daerah yang kita kenal Ya. intonasi berbicaranya saja Tinggi. tinggi ya. Walaupun tidak marah. Iya, tidak marah ya. Iya, iya, iya. Ya, Ada. dia tidak marah, tetapi memang dari sononya ya, intonasi berbicaranya yang begitu. Iya. Nah, ketemu dengan orang yang Sebaliknya. lembut, iya, Lembut. intonasi bicaranya memang lembut dan seterusnya. Nah, ini kalau tidak saling memahami kan, ya sudah bisa Iya, iya. memicu. Ya, nah, seperti itu. Berarti ini perlu untuk menumbuhkan cinta supaya bisa saling memahami dan Iya, memaklumi. Nah, ini Ustaz, kalau misalnya ini Ustaz sudah artinya cintanya sudah tumbuh tapi tetap tidak bahagia atau apa kira-kira bagaimana ini Ustaz? Apa kira-kira kiat-kiat yang harus dilakukan? Kita ini sudah saling cinta, sudah saling paham misalnya tapi ya. tetap tidak bahagia itu. Ada masalah aja terus tuh. Bagaimana kira-kira Ustaz? Ya, pertama standar bahagia itu kan juga relatif ya. Ya. Standar kebahagiaan itu juga relatif. Dan tentu salah satu standar kita, ya kacamata kita dalam mengukur kebahagiaan itu, ya tentu dengan standar agama ya. Standar agama. Ya, apa ya? Kalau misalnya standar kebahagiaan kita tidak benar kan beda-beda nanti menyikapinya. Ya. Iya, iya, benar. Kalau misalnya standar kebahagiaan itu dikatakan bahagia kalau misalnya dia suaminya mampu belikan istrinya mobil, suaminya mampu menghadirkan rumah yang luas misalnya, kemudian mampu memenuhi kebutuhannya sampai sekian misalnya, itu nanti dikatakan bahagia. Kalau seperti itu ya tentu beda-beda lagi. Ya, jadi makanya perlu standar kebahagiaan itu juga harus diletakkan dari awal. Berarti ini kembali ke yang tadi yang kesepakatan di awal nih. Ya, artinya tidak mesti kesepakatan awal itu, tetapi bagaimana sama-sama suami dan istri ini punya pemahaman yang benar, Benar. pemahaman agama yang benar. Ya, bahkan dalam buku psikologi konflik, Iya. ada satu buku yang berjudul Psikologi Konflik itu disebutkan ada 4 pilar dalam membangun rumah tangga. Ya. Salah satunya adalah pilar agama. Benar agama. Jadi yang paling pertama dan utama yang disebutkan adalah pilar agama. Nah itu tadi, ketika pilar agamanya benar, ya maka standar kebahagiaan juga nanti akan benar. Ya, jadi istri akan tidak menuntut banyak ya kepada suaminya ketika dilandasi dengan standar agama. Ya. Nah, suami juga tentu ya akan paham kewajibannya untuk mencari nafkah, memenuhi nafkah ya ketika dia paham agama yang benar. Ya, seperti itu. Seperti itu. Ya. Ini ada apa namanya? Upaya kita untuk mencari pasangan yang apa namanya? Standar agamanya bagus lah. Baik, ya. Ya. Salah satu kriterianya. Iya. Nah, ini apa namanya? Kalau misalnya upaya-upaya spiritual Ustaz, mana apa ini bisa juga sebagai suatu cara untuk membuat menjadi bahagia gitu, upaya-upaya spiritual. Oh iya, tentu. Iya. Itu tadi, ya pilar agama itu sangat menopang dalam mewujudkan rumah tangga yang kokoh tadi itu ya. Karena dengan aktivitas spiritual ya, dengan spiritual yang bagus ya, maka itu juga akan menumbuhkan rasa qanaah ya, rasa kecukupan, rasa ketenangan ya. Bahkan ketika tidak dibangun dengan spiritual yang bagus ya, sesuatu yang banyak pun tidak pernah disyukuri itu. Tidak pernah disyukuri ya, tidak akan mudah untuk disyukuri dan tidak mudah untuk puas. Ya, karenanya kalau dalam standar agama kita kan unzur ila man huwa asfala minkum. Ya. Wala tanzur ila man huwa fawqakum. Ya. Fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Ya, lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian. Ya. Ya, dan jangan lihat orang yang lebih tinggi daripada kalian. Karena yang dengan demikian bisa mampu mengantarkan kalian untuk lebih mensyukuri nikmat Allah. Nah, itu tadi
dengan spiritual tadi yang benar itu, ya, maka akan mampu membuat pasangan itu, rumah tangga kita akan melihat dan mensyukuri apa yang dimilikinya. Ya. Jadi ini menarik Ustadz, ini kan kita sudah bincang tentang pentingnya soal spiritualitas atau hubungan kita dengan Allah tentang untuk membangun rumah tangga. Tapi kadang-kadang juga kita bisa temui orang yang kita anggap misalnya soli, Soleh ya. iya atau soliha, tapi rumah tangganya penuh prahara gitu Ustaz. tambah banyak tambah banyak cobaannya gitu. Kan semakin soli kok kesannya tambah dicoba begitu Ustaz. Oh ya. Pertama, ada pepatah kan mengatakan semakin tinggi sebuah pohon, semakin kencang pula angin yang menerpanya. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Maka semakin tinggi keimanan seseorang ya kan tentu semakin kuat juga godaan yang menempanya, menerpanya. Ya. Yang jelasnya bahwa ada ayat yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, Allah tidak akan membebani suatu kaum kecuali sesuai dengan kesanggupannya, kemampuannya. Ya. Secara kacamata sempit mungkin kita akan mengatakan si fulan ini sudah nampak bagus agamanya. Tapi kenapa ujiannya terus saja beruntun ya dan seterusnya. Ya. Pertama tidak terlepas dari takdirnya ya, dan tentu saja tidak ada suatu hal yang menimpa kita kecuali itu yang terbaik bagi Allah. Ya. Mungkin saja masih ada yang perlu dibenahi. Berarti ini kacamata manusia. Iya, kacamata manusia. Ya, jadi kita lihat ya, selalu banyak ujiannya misalnya, banyak cobaannya. Cobaan rumah tangganya. Banyak cobaan rumah tangganya misalnya, apakah misalnya kekurangan ekonomi atau apa dan seterusnya. Ya, maka itu adalah ujiannya. Dia harus mampu keluar dari situ sebenarnya. Ya, sambil mengevaluasi bahwa boleh jadi ada hal yang masih perlu dibenahi dalam pemahaman agamanya, dalam praktek dan penerapan agamanya, dan seterusnya. Ya, sambil terus juga mengupayakan. Ya. Dan tadi itu yang tak kalah pentingnya, ada orang yang hatta orang yang punya dasar agama pun terkadang tidak bisa keluar dari konflik rumah tangganya kecuali dengan melibatkan konsultan. Jadi perlu konsultan. Nah, perlu konsultan. Ya, hari ini kan orang kadang ketika ada masalahnya kan pelariannya FB. Iya, pelariannya status. Ya, buat status misalnya. Habis lagi gas di rumah misalnya. Itu kan tidak menyelesaikan masalah. Atau langsung pergi ke tetangga. Curhat ke tetangga dan sebagainya. Itu kan persoalan-persoalannya tidak bisa menyelesaikan, tidak menjamin menyelesaikan masalah. Tapi kalau konsultan memang ahlinya. Nah, kalau konsultan itu memang sudah dibekali bagaimana kiat menerima curhatan. Iya, bagaimana kiat-kiat menerima curhat. Iya, karena dia sendiri harus punya benteng. Ya, kalau orang konsultan itu tidak punya skill dalam menyelesaikan konflik tadi itu, orang datang curhat bukannya menyelesaikan masalah tapi justru menambah masalah. Iya, justru menambah masalahnya. Menambah masalah. Iya. Apakah rahasianya bocor? Iya, rahasianya bocor atau akan membuat dirinya terbebani. Iya, terbebani. Nah, karena itu ada prinsip dalam dunia konsultan keluarga. Ketika klien kita misalnya konsultasi, maka ya kotaknya pasien kita harus punya kotak. Dan kita juga punya kotak tersendiri. Nah, selesai konsultasi klien itu, simpan kotaknya. Iya, simpan kotaknya. Kita jangan ambil kotak itu ke dalam diri kita. Ya, karena itu kalau ada misalnya orang yang curhat kepada seseorang, tapi kemudian murung, sedih, berarti dasar penerimaan konsultasinya belum baik, belum bagus. Karena dia masih terpengaruh. Iya, atau misalnya orang yang curhat ini akhirnya terbawa dan mau menyelesaikan permasalahan rumah tangga orang, tapi kemudian mengorbankan rumah tangganya. Nah, itu juga. Justru dia yang hancur ya. Iya, nah karenanya ya butuh ketika ada permasalahan kita harus ke tempat yang lebih tepat. Ya, mohon maaf ya, ada kan istilah mantan. Nah, ada istilah mantan ini menarik kayaknya nih. Perlu juga dibahas ini. Jadi
Apa tipsnya nih mantan ini? Iya, kalau misalnya seseorang ada masalah rumah tangganya, tapi kemudian curhatnya kepada mantan, ya, Nah, itu kan bahaya ya. ya bisa apa ya? Ya, bisa memicu ya, bisa memicu Iya, dan bukan menyelesaikan masalah, tetapi bisa semakin memperbesar ya masalah. prahara rumah tangga. Atau bahkan menumbuhkan masalah baru. Iya, bisa menimbulkan masalah Iya, baru. iya, iya, iya. Iya, jadi menyelesaikan masalah dengan Mm-mm. masalah baru. Iya, baik. Baik, Ustaz. Kemudian ini ada juga yang menarik nih di masyarakat, sering kita lihat apakah di status ataukah di obrolan-obrolan rumahan Iya, dikatakan bahwa eh, kalau suami membahagiakan istri itu menambah rezekinya, Ustaz. nambah Jadi rezekinya. iya, tapi kalau suami menyakiti istri itu rezekinya kurang. Jadi seolah-olah istri ini adalah sumber rezeki gitu. Iya. Bagaimana nih, Ustaz, sebenarnya duduk persoalannya? Kalau saya lebih condong kepada suami yang memenuhi nafkah, memenuhi kewajibannya, Heeh. ya, akan bisa menambah kebahagiaan istri. Istri. Ya, kan tadi kalimatnya bagaimana tadi? Kalimatnya katanya yang sering beredar itu di masyarakat, kalau suami membahagiakan istri Ya, ya, itu menambah rezeki untuk ya, keluarga itu. Tapi ya, kalau disakiti istrinya justru ya. mengurangi rezeki keluarga itu. Ya, jadi itu tadi ketika suami lebih melaksanakan kewajibannya, Heeh, ya karena tadi itu kalau hemat saya pribadi kata bahagia itu kan relatif relatif, dan Ustaz. kita harus ada standar di situ. Ya. Ya harus ada standar yang benar. Ketika suami memenuhi kewajibannya kepada istrinya, benar bisa menambah rezeki. Iya, Ya, bisa menambah rezeki. Apalagi dengan dilakukan dengan ketaatan ya, ya. ya dilakukan dengan ketaatan. Sebaliknya, ketika menyakiti istri Heeh. ya dan kata menyakiti ini juga kan relatif ya Iya, iya. dan banyak ya, Iya. banyak faktornya tentunya, banyak macamnya. Tentu bisa mengundang Heeh. ya, bisa mengundang terhalanginya rezeki misalnya. Oh iya ya, Ya. berarti yang sama seperti maksiat menghalangi rezeki. Iya. Kan Ya. menzolimi istri maksiat juga. Iya, Oh, menzolimi iya. istri maksiat juga. Iya, iya, iya. Ya, maka eh, kalau di masa sahabat itu jangankan istri ya, Heeh. jangankan istri. Dikatakan begini, kalau ada para sahabat itu sulit apa ya menundukkan hewan tunggangannya, Heeh. hewan peliharaannya, maka dia periksa kepada dirinya ke dosa apa yang telah saya perbuat ini. Iya, kehilafan apa yang saya sudah perbuat. Itu ya, seperti itu para sahabat. Itu disebutkan di buku kitab Al-Jawabul Kafi. Mm-mm. Ya, dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala dawa usyafi. Heeh. Ya, bahwa ternyata dosa dan maksiat itu ada pengaruhnya terhadap keluarga, hewan tunggangan, hewan peliharaan. Heeh, iya, iya. Nah, sama juga tadi itu ketika orang melakukan suatu kekhilafan, dosa, apalagi terus-menerus, Iya. maka pasti berdampak kepada istrinya atau Istrinya. sebaliknya tadi. Ya. Bahkan barangkali bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga. Iya, betul sekali. Iya. Apalagi kalau kita pahami keharmonisan rumah tangga adalah salah satu bentuk rezeki. Iya, nah itu tadi. Iya. Makanya benar tadi itu dengan spiritual yang baik, maka bisa memperbaiki rumah tangga. Baik, Iya. Ustaz. Berarti Ustaz kalau membuat istri nangis itu dosa, Ustaz ya? Maksudnya membuat nangis karena terselimi ya? Iya, ya apa artinya membuat menangis apa dulu ya? Iya. Iya. Kalau membuat nangis bahagia, Ya, kalau misalnya apa ya membuat ibu menangis ya, anak membuat ibu menangis kan jelas dalilnya. iya jelas Ya, dalilnya. jelas. Tapi kalau kemudian suami membuat istri menangis ya, dan tentu maksudnya di sini adalah menangis karena menyakiti ya. Iya, Ustaz. Ya, itu juga relatif tentunya. Ya. Ya, perlu didudukkan persoalannya menyakiti yang bagaimana yang dimaksud ya. Ah, iya. Nah, siapa tahu suaminya sebenarnya tidak bermaksud menyakiti, tetapi istrinya yang berlebihan menanggapi atau istrinya Ya. salah paham misalnya. Ya, sebenarnya tidak seperti itu maksudnya. Ah, Atau misalnya suaminya sebenarnya tidak bermaksud menyakiti, tetapi istrinya yang salah paham. ya. Ya, tapi duluan sudah menangis. Ya. Ya, terlanjur sudah menangis kan? Heeh. Nah, kecuali kalau memang sudah betul menyakiti ya, dan itu membuat istri ya menangis atau tidak menangis ketika menyakiti istri itu kan pasti sudah kezoliman itu. Ya. Ya, kalau dalam ayat kan az-zulmu zulumatun yaumul qiyam. Ya, kezoliman itu
afwan ini bukan ayat tapi hadis ya. Ya, kezoliman itu adalah kegelapan dalam hari kiamat. Iya. Dan kata zolim itu kan definisinya kan wada'u syai'i laysa fi mahalli, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Jadi memperlakukan istri tidak sebagaimana mestinya itu sudah zolim. Sudah zalim juga ya. Iya. Iya, sudah zolim. Tapi ada enggak Ustadz kira-kira dalilnya yang eh, tersurat gitu kan? Tadi ini kalau secara dolim secara umum berarti dia tersirat Ustadz ya. Adakah di sini balasan suami yang menyakiti hati istri ini? Apa misalnya dalil khususnya gitu? Tergantung kezolimannya apa dulu. Oke. Ya, tergantung kezolimannya apa. Ya. Berarti ditarik ke dalil umum gitu. Iya, tergantung kezolimannya apa. Iya. Iya, seperti itu. Kalau misalnya spesifik tidak ada setiap pelanggaran itu jelas disebutkan dalilnya. Nah, seperti itu. Tapi kan kalau yang tadi orang tua ada Ustadz ya. Iya, kalau anak kepada ibu ini ada dalilnya. Ada dalilnya yang jelas. Iya. Baik Ustadz, selanjutnya Ustadz ini kan kita berbicara kezaliman ini. Kira-kira apa saja bentuk-bentuk kedurhakaan istri kepada suami dan sebaliknya juga Oh, iya. kedurhakaan suami kepada istri? Nah, tentu banyak ini. Banyak ya. Tentu banyak ini. Mungkin kita spill sedikit Ustadz ya, supaya pemirsa kita tahu. Ini menarik, ini bahkan bisa menjadi tema tersendiri. Tema tersendiri. Ya, bentuk-bentuk kedurhakaan ya. Ya, mohon maaf kalau ada ekstrim kita katakan bentuk kedurhakaan. Iya. Istri misalnya kepada suami, ya tentu banyak. Dan ini dibahas ya kalau kita berbicara buku-buku yang menjelaskan tentang ini sudah sangat banyak ya. Begitu juga sebaliknya. Iya. Ya. Ya, disebutkan bahwa istri itu secara umum ketika tidak mematuhi arahan suami, ya, tidak mematuhi perintah suami, jelas itu sudah melanggar. Sudah Ya, durhaka pada bahkan suami. bahkan ya dalam hadis disebutkan bahwa ketika istri keluar rumah saja tanpa minta izin kepada suaminya itu kan sudah melanggar. Iya. Ya, sudah melanggar. Apalagi kalau keluar rumahnya itu karena ada konflik. Ya. Nah, karenanya ya ketika misalnya ada konflik dalam rumah tangga, istri jangan buru-buru tinggalkan rumahnya. Jangan buru-buru tinggalkan rumah suaminya. Iya. Ya, ya misalnya ya sedikit cekcok, pergi ke rumah orang tua, ya, lari ke rumah orang tua. Ya, ini bisa memicu kedurhakaan. Ya, bahkan istri yang pergi tanpa meninggalkan suami tanpa dengan alasan yang jelas, alasan yang dibenarkan secara syar'i, itu juga sudah dosa kepada suami. Sudah pelanggaran juga. Sudah pelanggaran ya. Nah, karena itu disebutkan kalau misalnya ada persoalan, ya, jangan cepat-cepat meninggalkan rumah suami. Ya, seperti itu. Kalau sebaliknya Ustaz, dosa suami kepada istri. Iya, banyak juga. Banyak juga. Iya, Ya, banyak juga. Ini para suami dengar nih. Iya, ada buku 40 kesalahan. Ada angka-angka ya. Ada buku-buku yang disebutkan itu. Dan ini ya saya menghimbau diri saya dan kepada semua suami-suami yang mendengarkan ini, ya kita perlu sering-sering introspeksi itu, evaluasi diri dengan mencoba membaca. Jangan sampai kita hanya mau membaca buku, kan biasa ada dua ya, pelanggaran istri kepada suami. Ya. Kita maunya baca itu. Ya. Sementara pelanggaran suami kepada istri, kita tidak mau baca. Tidak mau baca karena kita suami. Ya, kita suami ya. Ya. Jadi sebaiknya dibaca dua-duanya. Ya, tentu banyak mengabaikan istri, ya, tidak memberi nafkah, ya, tidak memberi nafkah, ya, baik nafkah batin maupun lahir, ya. Tentu itu sudah bentuk kezaliman kepada istri, ya. Apalagi kalau misalnya KDRT misalnya, terjadi KDRT, ya. Kalau bahasa ininya kekerasan kekerasan dalam rumah tangga misalnya, ya, nah, itu kan tidak boleh ya, tidak boleh. Itu jelas sudah bentuk-bentuk kezaliman, bentuk pelanggaran, dan banyak lagi tentunya, ya, banyak lagi bentuk-bentuk pelanggaran suami kepada istri, ya. Baik Ustaz, jadi kalau kita mau simpulkan ini dari awal diskusi kita ini, kalau kita ingin bahagia rumah tangga kita, yang pertama kita harus tahu memilih pasangan kita dari awal yang paham agamanya. Kemudian kita juga harus mengilmui pernikahan itu, karena dari tadi kita bahas ini tentu
Semuanya ini ilmu. Iya. Kita tahu ini zolim, ini tidak zolim, ini melanggar, ini tidak melanggar, itu semua dengan ilmu. Nah, seperti itu Ustaz ya. Baik Ustaz, kita sudah di penghujung acara. Kira-kira closing statement Ustaz, apa ini Ustaz yang untuk pemirsa kita supaya Oh iya. rumah tangga kita tetap bahagia dan kokoh gitu Ustaz. Oh iya, jadi pertama saya dari awal mengatakan bahwasanya tidak ada rumah tangga tanpa konflik. Tanpa konflik, Ya, tidak ada rumah tangga tanpa badai. tanpa badai. Ya, tinggal bagaimana kemudian kita, dan kita tidak mungkin lari dari badai itu. Iya. Ya, tetapi kita harus bisa menyelesaikan badai itu. Mm-mm. Karena itu tiap kali kita mendapati badai dalam rumah tangga kita, maka ya pandai-pandailah kita untuk menyikapinya. Ya, pandai-pandailah kita untuk menyikapinya, entah dengan berusaha menyelesaikan sendiri Ya. atau dengan melibatkan pihak yang tepat. Yang tepat. Ya, pihak yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga kita. Ya, dan tentu saya tidak kembali menekankan 4 pilar dalam membangun rumah tangga. Heeh. Ya, terlebih lagi di era sekarang ini. Pertama tadi itu pilar agama. Pilar agama, Yang kedua adalah pilar ekonomi. pilar ekonomi. Yang kedua pilar Yang ketiga. tadi ketiga. pilar ekonomi ini penyebab kedua ya. Penyebab kedua ya, Penyebab kedua yang paling banyak menyebabkan perceraian. perceraian, Ya, kemudian pilar kesehatan. kesehatan. Nah, kesehatan ini maksudnya sehat secara fisik maupun non fisik. Iya, iya, iya. Ya, jadi itu juga pilar ternyata. Ketika suami sakit, ya, sakit apalagi berkepanjangan, itu juga sangat menentukan keberlangsungan rumah tangga itu. Ya, karena itu sehat ini menjadi pilar. Begitu juga istrinya. Ya, menjadi sehat itu menjadi pilar. Kemudian yang terakhir itu dan ini untuk jangan diabaikan, pilar keempatnya adalah pilar kepuasan seksual. Iya. Iya, ternyata dia juga pilar dalam rumah Rumah tangga tangga. kita. Ya, jadi ini statement closing saya bahwa tidak ada rumah tangga tanpa badai. Maka karena itu kita jangan lari dari badai itu, tetapi bagaimana kita pandai-pandai menyelesaikannya dengan berkonsultasi, dengan melibatkan pihak yang tepat. Iya. Ya, dalam membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga kita. Berarti kita harus pandai-pandai Iya. menerjang badai Iya. dan keluar dari badai itu dengan selamat. Baik pemirsa di rumah sekalian, sama-sama dirahmati Allah, mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita kami pelaksana Caka-Caka Macoa berterima kasih kepada para sponsor kami, yaitu Karya Sahabat, kemudian Ensiklopedia, Pondok Herbal, kemudian Warung Madu, dan juga Pondok Belajar Rabata. Mudah-mudahan semuanya dapat pahala jariah atas terlaksananya kegiatan ini dan dapat memberi manfaat kepada pemirsa semua di rumah. Demikian Caka-Caka Macoa hari ini. Tetap ikuti Caka-Caka Macoa pada tema-tema berikutnya di masa mendatang insyaallah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.